Pernah gak sih lo ngerasa udah kerja mati-matian tapi tetap aja dapatnya cuma kontrak seumur jagung, gaji segitu-gitu aja, gak ada kepastian, gak ada jaminan. Lu bukan sendirian, teman-teman. Jadi di video ini gua bakal bahas topik yang benar-benar nyentuh jutaan pekerja di Indonesia. Lu yang nonton video ini mungkin jadi salah satunya, yaitu pekerja outsourcing. Kerja berat, tanggung jawab gede, tapi status masih kayak numpang kerja. Nah, Presiden Prabowo baru-baru ini itu bilang bahwa outsourcing bakal dihapus. Tapi beneran bakal dihapus. Terus kalau dihapus, dampaknya itu apa? Jangan skip video ini, karena di video ini gue bakal kupas tuntas dari awal sampai akhir dan lu bakal ngerti kenapa isu ini bisa sengaruh itu ke nasib jutaan pekerja di Indonesia. Jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Kita semua pernah dengar kalimat kerja keras pasti sukses. Iya kan? Tapi buat teman-teman yang kerja di sistem outsourcing, kadang kerja keras pun kayak nggak ada harganya. Udah lembur, capek, ngelakuin kerja berat, tapi statusnya gitu-gitu aja. Gak heran kalau banyak yang ngerasa jalan di tempat, kayak gak ada kepastian buat masa depan. Jadi gini, outsourcing itu sebenarnya sistem kerja di mana lo tuh dipekerjakan sama pihak ketiga, bukan langsung sama perusahaan tempat lo kerja. Jadi walaupun lo kerja di gedung yang sama tiap hari, sebenarnya lo tuh bukan bagian dari dalam perusahaan itu sendiri, tapi lo cuma dipinjemin lewat kontrak dari perusahaan outsourcing. Contohnya biar gampang dicerna nih ya, misalnya ada perusahaan gede kayak bank gitu lah. Nah, satpam yang jaga di depan, OB yang bersihin kantor, terus petugas kebersihannya, itu belum tentu karyawan bank itu sendiri. Bisa aja mereka tuh karyawan dari perusahaan outsourcing yang emang dikontrak buat nyediain jasa atau tenaga kerjanya. Jadi walaupun tiap hari kerja di tempat yang sama, pakai seragam perusahaan yang sama, tapi sebenarnya mereka tuh gak punya akses ke hak-hak yang sama kayak pegawai tetap lainnya. Dan karena statusnya beda, ya hak-haknya juga beda. Kalau karyawan tetap itu dapat gaji penuh, tunjangan, THR, BPJS, cuti tahunan, yang outsourcing kadang cuma dapatnya gaji pokok aja. Bahkan itu pun kadang sering telat. Tunjangannya juga seadanya, terus fasilitas kesehatannya minim banget, dan yang bikin makin sakit hati, udah kerja bertahun-tahun tapi gak pernah ada kepastian buat diangkat jadi karyawan tetap. Dan yang paling nyesel, mereka juga sering banget jadi korban. Pertama, kalau perusahaan itu mau ngurangin biaya, mau efisiensi, yang dipotong duluan ya udah pasti tenaga kerja outsourcing. Makanya banyak yang bilang jadi outsourcing tuh kayak hidup numpang lewat, bukan kerja buat masa depan tapi sekedar kerja buat bertahan hidup di hari limit. Kalau janji ini beneran dilaksanain, ini bisa jadi momentum langka di sejarah dunia kerja di Indonesia. Soalnya jarang banget ada pemimpin yang benar-benar berani ngangkat isu kayak outsourcing seperti ini ke permukaan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sensitif kayak sekarang. Jadi gini, pas peringatan Hari Buruh kemarin, muncul salah satu pernyataan yang bikin banyak orang melek dari presiden kita, Presiden Prabowo. Beliau bilang bakal menghapus sistem outsourcing. Dan ini bukan statement biasa menurut gua, karena diumumin pas Hari Buruh. Jadi momennya itu pas banget. Jadi beliau tuh kayak lagi bilang langsung ke jutaan pekerja bahwa gue itu denger gitu loh. Dan ini tentu saja bikin harapan orang-orang jadi naik. Tapi ternyata nggak cuma sampai di situ aja. Pemerintah juga mewacanakan buat ngebentuk yang namanya Dewan Kesejahteraan Buruh. Nah, ini menarik banget. Soalnya Dewan ini rencananya tuh bakal jadi semacam kayak jembatan antara suara buruh dan kebijakan dari atas atau dari pemerintah. Nah, Dewan ini bakal menampung keluhan-keluhan, masukan, dan kebutuhan para pekerja. Terus bakal diterjemahin jadi kebijakan yang konkret. Kalau lu bayangin kayak forum yang beneran bisa ngerubah nasib orang banyak, ya ini salah satunya mungkin. Kebijakan soal upah minimum, jaminan sosial, sampai perlindungan kerja, semua itu bisa dibahas dan dirumuskan di sini. Harapannya sih dengan adanya dewan ini, aspirasi buruh gak lagi mandek atau stuck di jalan gitu, atau malah justru tenggelam di tumpukan birokrasi. Dan kalau memang beneran jalan nanti ke depannya, dewan ini tuh bisa banget buat ngejaga janji kayak penghapusan outsourcing, biar gak cuma jadi omongan di media aja, atau bisa gua bilang gak cuma omon-omon aja. Jadi bisa ada pengawasan yang jelas, bisa ada dorongan biar regulasi beneran dijalanin. Dan yang paling penting,
buruh punya tempat buat suaranya didengar dan dilindungi secara sistematis. Kalau kita ngedengar kata hapus outsourcing, itu tuh menurut gua keren. Tapi pertanyaannya, siap gak perusahaan dan pemerintah buat nanggung semua konsekuensinya? Soalnya kalau kita cuma lihat dari sisi idealnya aja, ya semua orang pasti setuju lah. Tapi di balik kebijakan kayak gini, itu ada banyak hal teknis dan ekonomi yang harus dipikirin matang-matang dan benar-benar dipikirin gitu. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling krusial, konsekuensinya. Kayak yang udah gue singgung sebelumnya, kalau outsourcing dihapus, perusahaan otomatis harus rekrut langsung dan kasih hak-hak lengkap para pekerja. Misalnya, biaya operasional mereka tuh pasti naik. Dan di sisi lain, kita juga gak bisa menutup mata lah. Kalau biaya tenaga kerja makin mahal atau naik, investor ya bisa mikir 2 kali buat buka pabrik di sini atau invest di sini. Jadi investor tuh realistis, teman-teman. Mereka gak datang ke Indonesia tuh cuma buat bagi-bagi gaji aja. Tapi mereka datang justru buat cari untung. Dan emang begitu realitanya. Kalau mereka lihat aturan makin ribet, urusan ketenaga kerjaan itu makin mahal, bisa-bisa mereka malah kabur ke negara yang lain yang lebih ramah soal bisnis. Kayak misalnya Vietnam, Bangladesh, ataupun India. Dan kalau mereka cabut, ya kita juga yang repot kan. Lapangan kerja bisa aja makin susah, pabrik bisa pindah, dan ekonomi kita bisa kena imbasnya, teman-teman. Makanya pemerintah juga nggak mau gegabah. Mereka sekarang lagi mikir keras gimana caranya menyeimbangkan antara perlindungan buruh dan kenyamanan investor. Di satu sisi, mereka harus ngasih kepastian hukum, hak, dan perlindungan buat pekerja. Tapi di sisi lain, mereka juga harus jaga iklim usaha biar tetap kompetitif. Ini bukan perkara idealisme doang, tapi strategi jangka panjang buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan buat ngejaga itu semua, supaya transisinya gak chaos, pemerintah juga bilang bakal bikin Satgas PHK. Jadi Satgas ini tugasnya buat mantau dan nanganin potensi gelombang PHK massal yang mungkin bakal terjadi gara-gara perubahan kebijakan ini atau perubahan kebijakan-kebijakan yang lain. Kayak tim ini tuh sebagai tim cepat tanggap gitulah. Tapi ya semua ini tetap bergantung ke pelaksanaannya di lapangan. Bikin aturan itu emang gampang banget, tapi ngejalaninnya itu ya itu jadi PR besar buat kita. Tentu saja butuh pengawasan, butuh komitmen dan transparansi dari semua pihak. Kalau lu nonton video ini sampai sini, gua salut banget sih. Karena ternyata lu benar-benar peduli. Dan itu langkah awal yang penting banget. Isu outsourcing ini bukan cuma soal gaji kecil atau status kontrak aja, tapi tentang keadilan, kepastian, dan masa depan jutaan pekerja di Indonesia. Jadi pertanyaan gua, menurut lu gimana? Setuju gak kalau outsourcing itu dihapus? Atau mungkin lu punya pandangan lain soal solusi yang lebih realistis? Ya boleh banget buat tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar diskusinya makin rame dan makin banyak orang yang melek soal outsourcing ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja sekarang ini. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Afif Hardianto, sampai jumpa di video berikutnya.